Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas Jupiter, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita lanjutkan materi yang kedua, yakni tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak, segala sesuatu memiliki nama. Allah menciptakan tumbuhan memiliki nama-nama, Allah menciptakan hewan memiliki nama-nama, manusia juga memiliki nama-nama, demikian juga dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Nama-nama Allah itu kita ketahui dengan Al-Asma'ul Husna, yang artinya nama-nama yang indah. Nama-nama tersebut dianjurkan untuk kita baca sebelum kita berdoa. Selain itu, nama-nama tersebut juga menunjukkan mulia-mulianya sifat-sifat Allah. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang 4 Asma'ul Husna, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti Allah yang Maha Mematikan. Maksudnya di sini adalah bahwa segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati, dan kematian itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya, yang memberi hidup makhluknya. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kehidupan makhluk-makhluk lain, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang berarti Allah Maha Berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung pada orang lain. Mandiri di sini maksudnya adalah Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keempat, Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah itu esa, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut juga dengan Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Al-Ahad dan Al-Wahid memiliki arti yang sama. Anak-anak, kemudian ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat-sifat atau nama-nama yang indah, maka kita sebagai orang muslim, sebagai orang beriman adalah mencontoh dari sifat-sifat baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Mari kita belajar. Yang poin berikutnya, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kita belajar tentang Al-Mumit, mengandung arti Allah Maha Mematikan, sehingga kita sebagai orang muslim memaknainya bahwa kematian merupakan hal yang Allah tentukan, sehingga kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin dalam hidup ini, sehingga ketika kita bertemu Allah, kita dalam keadaan baik atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana kita belajar menjadi muslim yang baik? Kita menjaga sholat kita 5 waktu, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada saudara, suka berbagi, tidak menyakiti perasaan orang lain. Banyak ya. Kemudian Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup, memberikan kita pelajaran bahwa keyakinan Allah yang memberi kita hidup. Kita tidak boleh
kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi hidup. Ketika ada ujian, kita yakin bahwa Allah selain memberikan ujian juga memberikan solusi atau jalan keluar. Yang terpenting bagi kita mau tetap terus berusaha. Dengan memahami al-hayyu itu juga kita harus berikhtiar untuk yang terbaik dalam hidup kita. Seperti kita menjaga makanan, kita makan yang sehat, kita minum yang sehat, kita hidup dengan pola makan yang baik, pola tidur yang baik untuk menjaga kesehatan dalam rangka meyakini bahwa Allah memiliki al-hayyu yang menghidupkan, maka kita berusaha hidup dengan sehat, hidup dengan bersyukur kepada Allah karena telah memberi kita kesempatan untuk hidup. Yang ketiga, al-qayyum, Allah yang maha berdiri atau mandiri. Ini memberi kita pemahaman atau pelajaran untuk senantiasa bersikap mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ketika anak-anak sudah kelas 5, anak-anak bisa melakukan pekerjaan di rumah sendiri, misalkan menyapu kamar, kemudian membersihkan tempat tidur bisa sendiri, ya lakukan. Tidak usah meminta bantuan orang tua, karena kalian belajar dari sifat al-qayyum, mandiri, ya. Kemudian al-ahad, Allah Maha Esa. Di sini mengandung arti bahwa Allah Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya atau tidak ada yang menyamainya. Lah, dalam hal ini yang bisa kita teladani adalah anak-anak melakukan kewajiban-kewajiban di rumah dengan mandiri. Misalkan mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikan aku dapat hidup mandiri. Intinya, Al-Ahad memberikan kita pemahaman atau motivasi untuk berani, untuk tidak takut. Demikian apa yang dapat Bu Guru sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.